Halo, di sini saya ingin mempresentasikan hasil karya untuk proyek evaluasi akhir semester dari Fisika Komputasi 2 yang berjudul Simulasi Sebaran Panas Roti yang dipanggang di dalam oven menggunakan metode beda hingga atau finite different. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Natasha Veronica dengan NRP 01118400000047. Di sini akan kita bahas yang pertama yaitu pendahuluan. Yang pendahuluan ada latar belakang, perumusan masalah, dan juga tujuan. Yang kedua ada tinjauan pustaka. Untuk tinjauan pustaka ada metode numerik, ada perambatan panas di roti dalam oven, dan ada metode finite different. Yang ketiga ada metodologi, yaitu jenis penelitian, peralatan yang digunakan, dan prosedur dan algoritmanya. Yang keempat ada hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan ada permasalahan numerik, ada solusi dari metode beda hingga atau finite different, dan penyelesaian coding dan juga visualisasi. Yang kelima yaitu kesimpulan dari laporan ini. Yang pertama yaitu pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Untuk latar belakang, ilmu fisika merupakan salah satu cabang ilmu yang dapat menjalankan berbagai fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah seni kuliner roti. Fungsi fisika dalam menjelaskan dan menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pembuatan roti panggang tersebut. Dalam keperjalanannya, meskipun bahan dan caranya sudah sesuai resep, masih saja roti yang dibuat mengalami kegagalan. Beberapa masalah umum yang sering terjadi ketika membuat roti, diantaranya bagian luar roti yang matang, namun bagian dalamnya yang belum matang sempurna. Hal ini dipengaruhi oleh banyak hal, yaitu parameter thermal roti dan bahan baku roti yang dipanggang. Parameter lain seperti posisi pemanas pada oven, temperatur ruang oven, kecepatan aliran udara, tekanan udara dalam oven, juga mempengaruhi proses pemanggangan roti dalam oven. Berbagai model fisika dalam metode yang digunakan untuk menjelaskan proses pemanggangan dalam roti, misalnya dengan menggunakan metode finite different. Parameter yang diperhitungkan dalam pemodelan ini adalah konduktivitas panas roti, emisivitas roti, ukuran roti, temperatur oven, dan temperatur roti. Parameter yang lain dianggap konstan dan tidak mempengaruhi selama proses pemanggangan. Perumusan masalah dari laporan ini yaitu bagaimana sih memodelkan proses pematangan roti dapat menentukan temperatur oven dan juga waktu pemanggangan dengan melihat beberapa parameter yaitu konduktivitas panas roti, emisivitas roti, ukuran roti, temperatur oven, dan temperatur roti dengan menggunakan metode numerik beda hingga atau finite different. Tujuannya yaitu memodalkan proses pematangan roti dengan menentukan temperatur oven dan waktu pemanggangan dengan menggunakan metode numerik beda hingga atau finite different. Yang pertama yaitu tinjauan pustaka. Untuk tinjauan pustaka di sini ada 3 topik yang kita akan dibahas. Yang pertama yaitu metode numerik, yang kedua ada perambutan panas roti yang dipanggang di dalam oven, dan yang ketiga adalah metode beda hingga atau finite different. Metode numerik di sini adalah komputasi yang akan sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang rumit yang akan diselesaikan secara aritmatika dan secara matematis dapat dibentuk suatu pola hubungan antar variabel atau parameter. Pendekatan yang digunakan dalam metode numerik merupakan pendekatan analisis matematis. Algoritma yang dikembangkan dalam metode numerik adalah algoritma pemanggangan. Dalam hal tersebut, algoritma tersebut akan muncul istilah iterasi, yaitu pengulangan proses penghitungan. Dengan kata lain, perhitungan dalam metode numeris adalah perhitungan yang digunakan secara berulang-ulang untuk terus-menerus dan diperoleh hasil yang mendekati dengan penyelesaian eksak. Untuk perapatan panas roti yang di dalam oven, itu dilakukan adalah proses radiasi, konduksi, dan konveksi. Dari ketiga proses tersebut, perambatan panas secara radiasi adalah proses yang paling dominan. Sehingga dalam pemodelan ini, dipilih perambatan panas dari oven ke roti seluruhnya menggunakan proses radiasi. Sedangkan proses perambatan panas di dalam roti itu sendiri terjadi secara konduksi. Pemodelan yang melihat beberapa parameter yang mempengaruhi proses pematangan roti ini dapat menentukan temperatur oven dan waktu pemanggangan yang tepat sehingga dapat menghasilkan roti yang matang dengan sempurna, baik bagian luar maupun bagian dalam.
Perambatan panas secara radiasi dapat terjadi maupun tidak ada medium penghantar. Stephen Boltzmann menyatakan energi panas yang diradiasikan oleh suatu benda mengikuti persamaan Doki per dot T sama dengan konstan Stefan kali A atau luas penampang dikali dengan T atau temperatur pangkat 4. Sedangkan transfer energi secara radiasi antara dua benda mengikuti persamaan berikut. Dengan epsilon merupakan emisivitas benda. Di sini benda itu adalah roti. Di sini adalah konstan Stephen Boltzmann sebesar 5,670 ke 373 dikali 10 pangkat min 8. A yaitu luas penampang roti. TA merupakan temperatur tinggi atau dalam sini bentuk Kelvin, dan TB adalah temperatur rendah, dalam sini satuannya Kelvin. Untuk panas yang diterima roti, kemudian digunakan untuk memanaskan roti mulai dari tepi hingga bagian dalam roti. Proses perambatan panas ini terjadi melalui proses konduksi yang mengikuti persamaan yaitu Q sama dengan mc delta T, dengan M adalah massa dan delta T adalah perubahan suhu. Dengan perambatan panas dalam roti tidak terjadi secara serentak di sebuah bagian, namun merambat sedikit demi sedikit dari tepi ke dalam roti sebagai fungsi waktu. Perambatan panas sebagai fungsi waktu dan posisi ini mengikuti hukum Fourier, yaitu delta Q per delta T sama dengan min K A delta T per delta X, atau bisa dilihat dalam presentasi. Berdasarkan dimensi ini, dapat diketahui dimensi dari sebuah roti yaitu jari-jari. Jari-jari roti itu sebesar 0,05 meter, jari-jari kedua itu sebesar 0,015 meter, dengan tebal roti atau T sebesar 0,025 meter. Dari sini dapat diketahui volume dan luas permukaan dari roti. Untuk volume roti dapat diketahui besarnya sebesar 56,875 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Untuk luas roti didapatkan nilai 58,5 pi kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Untuk mendapatkan massa roti, di sini ditentukan dari massa jenis roti, yaitu massa jenis roti sebesar 1,12118 dikali dengan 10 pangkat 3 kg per meter kuadrat pangkat 3. Untuk massanya didapatkan nilai sebesar 68,92 dikali dengan 10 pangkat 3 kg. Perambatan panas secara radiasi dari oven ke roti menggunakan persamaan ini. Panas yang diterima oleh roti dari oven akan digunakan oleh roti untuk memanaskan seluruh bagian roti, mengikuti persamaan yang ada di kolom pertama. Di sini epsilon dikali dengan emisivitas dikali dengan A atau luas permukaan dikali dengan TA dikurangin TB sama dengan Rho dikali V kali CD kali TD per DT. Di sini diintegralkan dan didapatkan untuk persamaan yang pertama. Lalu di sini kita akan mendefinisikan dari konstan nilai K. Untuk K kita definisikan sebagai epsilon dikali dengan A dikali dengan Rho dikali dengan VK, sehingga didapatkan nilai KT sebesar yang dapat dilihat pada presentasi. Dari persamaan tersebut kita dapat mendapatkan nilai untuk nilai A1 yaitu sebesar harga stan TDT per T0 dan A2 sebesar yang ada di presentasi. Lalu untuk nilai T atau suhunya sebesar A1 dikurangi dengan A2 dibagi dengan K. Selanjutnya itu metode beda hingga atau finite difference. Metode beda hingga mendefinisikan suatu wilayah variabel bebas dalam persamaan diferensial parsial dengan suatu grid terbatas untuk mendekati variabel terikat.
Nah, sebagai contoh, penyelesaian pada persamaan elips daerah S yang dibatasi dengan kurva C seperti pada gambar. Di sini, tinjauan S dibagi menjadi sejumlah pias atau titik hitungan P, dengan jarak antara pias adalah delta X dan delta Y. Kondisi di mana variabel terikat U harus memenuhi di sekeliling kurva C, yang disebut dengan kondisi batas. Di sini didapatkan gambaran penyelesaian persamaan diferensial parsial dengan metode beda hingga. Dengan meninjau persamaan perambatan panas yang memuat variabel besar X dan T dibagi dengan sejumlah bias yang dapat dilihat pada jaringan titik hitungan grid pada bidang X dan bidang T. Nah, untuk penyelesaian finite difference pada perambatan panas di dalam roti, di sini dibuatlah model yang dapat menyatakan temperatur roti sebagai fungsi waktu dan posisi atau Tx, T. Perambatan panas di posisi dan waktu tertentu di dalam roti dapat menyatakan dengan mengikuti persamaan yang pertama, yaitu dengan metode beda hingga. Metode beda hingga itu atau disebut dengan persamaan finite difference ini menggunakan pendekatan ekspansi Taylor di titik acuan X. Terdapat 3 jenis dari metode beda hingga, yaitu forward difference, backward difference, dan central difference. Pada kasus perambatan dalam roti digunakan metode forward difference yang bisa dilihat pada PPT. Untuk metodologi dalam percobaan ini, untuk jenis penelitian ini yang digunakan adalah komputasi dengan metode diferensial numerik pada pemrograman C++ dengan visualisasi menggunakan Git plot, yaitu memodelkan proses pematangan roti dan dapat menentukan temperatur oven dan waktu pemanggangan dengan melihat beberapa parameter, yaitu konduktivitas panas roti, emisivitas roti, ukuran roti, temperatur oven, dan temperatur roti dengan menggunakan metode numerik beda hingga atau finite difference. Untuk proses penelitiannya, di sini yang pertama dilakukan yaitu mencari kajian literatur untuk menemukan masalah yang dapat diselesaikan dengan metode numerik. Yang kedua yaitu menurunkan persamaan sehingga persamaan yang dihasilkan dapat menjadi fungsi yang terbaca pada bahasa pemrograman. Yang ketiga yaitu membuat pemrograman fungsi yang dapat diturunkan dan menghubungkan dengan pemrograman integrasi numerik dengan metode beda hingga atau finite difference. Selanjutnya yang terakhir yaitu melakukan running pada pemrograman sehingga mendapatkan hasil. Pada proses penelitian juga dapat dilihat pada flowchart berikut, yaitu di sini saya tampilkan pada PowerPoint. Untuk hasil dan pembahasan, yang pertama kita menentukan kosata yang ditentukan dalam pemodelan ini. Yang pertama itu massa jenis roti yaitu sebesar 1118 kali 10 pangkat 3, kapasitas panas roti atau C di sini sebesar 2,7 kali 10 pangkat min 8, konstanta Boltzmann itu sebesar 5,67073 dikali dengan 10 pangkat min 8, emisivitas roti itu sebesar 0,85, jari-jari dalam roti sebesar 0,05 meter, jari-jari luar roti sebesar 0,015 meter, luas permukaan roti sebesar 58,5 pi dikali dengan 10 pangkat min 4, panjang roti atau L sebesar 0,035 meter, massa roti atau M sebesar 68,92 dikurang dengan 689,2 kali 10 pangkat min 3 kg, suhu awal roti sebesar 298 Kelvin, suhu akhir roti sebesar 393 dikurang dengan 463 Kelvin. Dengan suhu matang bagian dalam maksimalnya sebesar 383 Kelvin dan suhu matang untuk bagian luarnya sebesar 403 Kelvin. Untuk codingan dalam visualisasi perambatan panas roti, yang pertama kali dilakukan yaitu memasukkan nilai konstanta yang diketahui. Untuk nilai konstanta yang diketahui yaitu emisivitas roti sebesar 0,85, konstanta Boltzmann sebesar 5,67073 dikali dengan 10 pangkat min 8, kapasitas panas roti sebesar 2,7 kali 10 pangkat min 8, massa roti sebesar di sini sebesar 0,2165,
untuk massa satu roti dan luas permukaan roti sebesar 0,0184 dan untuk suhu awal roti sebesar 298 Kelvin. Nah, lalu selanjutnya dilanjutkan dengan untuk memasukkan nilai persamaan yang diketahui pada dimensi roti. Di sini dapat diketahui panjang roti itu sebesar 0,035 meter dan juga memasukkan nilai banyaknya diskreditasi sebesar 20 banyaknya. Lalu untuk nilai perubahan X kita masukkan nilai L per N, yaitu nilai panjang roti dibagi dengan N atau banyaknya diskret. Selanjutnya kita masukkan nilai persamaan yang diketahui. Untuk nilai persamaan yang diketahui, kita dapat masukkan nilai massa jenis roti sebesar 1,12118 kali 10 pangkat 3, konduktivitas tema roti sebesar 0,592865, konstativitas sebesar dimasukkan persamaannya, konstan difusi juga dimasukkan persamaannya, suhu matang wajan dalam roti dimasukkan nilai sebesar 383 Kelvin dan suhu matang di bagian luar roti sebesar 403 Kelvin. Lalu untuk perampatan panas roti itu kita lanjutkan dengan memasukkan nilai variasi dan iterasi untuk suhu oven dan massa roti. Di sini kita masukkan variasi suhu oven awal itu sebesar 393 Kelvin. Lalu di sini init NT sama dengan 70 sebagai suhu akhir dikurangin suhu awal sebagai banyaknya variasi yang digunakan. Lalu untuk init ID di koma itu sebagai iterasi roti dan suhu oven. Lalu kita masukkan data massa dan suhu pada oven waktu matang. Itu kita masukkan iterasi untuk suhu oven dan juga iterasi untuk banyaknya massa roti. Lalu selanjutnya kita masukkan persamaan yang terjadi pada proses perambatan panas roti secara radiasi. Untuk radiasi kita masukkan nilai untuk massa suhu roti yaitu ID dikali dengan M roti dan suhu oven yang berubah dan juga dimasukkan nilai untuk banyaknya variasi. Lalu selanjutnya kita lakukan inisiasi kondisi pada saat proses perambatan panas secara konduksi. Di sini untuk kondisinya kita masukkan nilai persamaannya sebesar Xn untuk X batas sampai dengan TD0. Untuk pengulangan J sama dengan 0, J kurang dari N dan J seterusnya. Lalu kita dapatkan nilai untuk tiap variasi massa dan juga suhu oven. Lalu di sini kita tentukan syarat batas yang bergantung pada radiasi. Untuk syarat batas di sini dimasukkan nilai X0 untuk X batas dan juga Xn untuk X batas. Dan dilakukan pengulangan sampai didapatkan nilai yang ditentukan. Lalu untuk hasil visualisasi. Di sini untuk visualisasi saya gunakan visualisasi plot grafik untuk tipe roti dan massa roti sebesar 0,21 kg dan juga suhu sebesar 393 Kelvin. Di sini kita masukkan program untuk menu plotnya dan didapatkan grafik seperti ini. Lalu kita lanjutkan visualisasi plot grafik untuk bagian tengah roti dengan massa roti sebesar 0,21 kg dan juga suhu atau temperatur oven sebesar 393 Kelvin. Lalu kita juga lanjutkan visualisasi plot grafik untuk tepi roti dengan massa roti sebesar 0,21 kg dan temperatur oven sebesar 483 Kelvin. Mendapatkan visualisasi gambar seperti berikut.
Lalu kita lanjutkan untuk visualisasi plot grafik. Untuk bagian tengah roti, pada massa roti sebesar 0,21 kg dan temperatur oven sebesar 483 Kelvin. Lalu kita lanjutkan untuk massa visualisasi plot grafik dengan massa roti sebesar 101,08 kg dan temperatur sebesar 483 Kelvin. Lalu di sini saya gunakan untuk perbandingan perubahan temperatur pada bagian tepi roti. Di sini dapat terlihat pada waktu awal temperatur di tepi roti mengalami kenaikan yang signifikan. Namun pada bagian tengah roti belum mengalami kenaikan. Hal ini terjadi karena panas merambat dari tepi roti sehingga membutuhkan waktu beberapa detik untuk dapat menaikkan temperatur tengah roti. Hal ini terjadi pada semua variasi massa dan juga temperatur oven. Dari grafik terlihat bahwa pada saat tepi roti mengalami kenaikan temperatur, kemudian kenaikan temperatur berhenti sesaat. Terlihat pada grafik yang garisnya mendatar. Kenaikan temperatur pada tepi roti ini berhenti sesaat karena panas yang diterima oleh tepi roti digunakan untuk menaikkan temperatur di bagian roti yang lebih dalam, sehingga terlihat pada bagian tengah roti mengalami kenaikan temperatur relatif lebih linear dibandingkan dengan bagian tepi roti. Sedangkan pada temperatur yang cukup tinggi mendekati dengan temperatur kematangan, perubahan temperatur mulai landai sehingga akhirnya roti matang dengan bagian tengah dan juga bagian pinggirnya. Selanjutnya, kita lakukan visualisasi plot kontur untuk massa temperatur oven pada waktu roti matang. Di sini bisa dilihat bahwa peristiwa kenaikan temperatur untuk bagian setiap roti yang telah dibuat. Kenaikan temperatur setiap bagian roti naik secara perlahan sesuai dengan teori. Dari model yang telah dibangun pada gambar, yaitu semakin banyak roti yang dipanggang dalam oven, maka waktu yang dibutuhkan juga semakin lama, terlebih pada temperatur oven yang rendah. Hal tersebut sesuai dengan teori dan kenyataan yang ada di lapangan. Selanjutnya kita gunakan perubahan temperatur pada roti terhadap waktu, posisi roti, dan juga dari pinggir ke tengah. Nah, pemodelan perlambatan panas pada roti ini belum memperhitungkan kalori yang dibuang juga ke lapangan. Hal ini belum diperhitungkan secara numerik karena pada saat dihitung secara analitik muncul bilangan imajiner. Bilangan imajiner ini belum diketahui apa arti fisiknya pada kasus ini, sehingga digunakan pemodelan secara numerik tanpa memperhitungkan kalori yang dibuang ke lapangan. Hal ini juga mungkin dapat digambarkan di kemudian hari, kemudian pemodelan sebagian mendekati dengan eksperimen. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Perlambatan panas pada proses pematangan roti secara radiasi dan konduksi memperlihatkan bahwa semakin besar massa roti, untuk temperatur oven akan sama memerlukan waktu yang lebih lama sehingga mencapai kematangan roti yang baik pada bagian dalam maupun bagian luar. Selain massa, temperatur oven yang semakin tinggi untuk massa roti yang sama akan mempersingkat waktu pemanggangan temperatur optimal oven untuk pemanggangan satu buah roti, yaitu sebesar 190 derajat Celcius. Berikut untuk daftar pustaka untuk dasar teori yang digunakan pada percobaan ini. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Di sini untuk codingannya saya menggunakan aplikasi bernama Visual Studio Code. Di sini saya masukkan algoritma untuk codingan algoritma dari perlambatan panas roti. Di sini saya masukkan untuk proses radiasinya, memasukkan nilai persamaan diketahui, memasukkan nilai dimensi roti dan juga memasukkan nilai
nilai-nilai parameter yang juga diketahui. Di sini untuk proses radiasi dimasukkan nilai emissive batas, comfortable demand-nya, kapasitas panas rotinya, massa satu rotinya, luas permukaan roti, suhu awal roti, lalu memasukkan nilai untuk dimensi roti. Lalu untuk dimasukkan juga parameter temperaturnya, batas matang roti di dalamnya juga batas matang roti untuk bagian luar. Lalu kita masukkan iterasi, itu pengulangan variasi suhu oven awal, variasi suhu oven akhir dikurangi suhu oven awal, dan juga iterator roti dan juga suhu oven. Di sini kita masukkan nilai untuk baik bagian konduksi maupun bagian konveksi. Lalu di sini kita masukkan nilai untuk plot grafik. Didapatkan nilai persamaan untuk data M1 sampai dengan M10 untuk T suhu awal 1 sampai dengan suhu awal ke-70. Lalu kita masukkan persamaan untuk KWK pada bagian pinggir roti dengan suhu 10 derajat atau suhu awal sebesar 393 Kelvin, dan juga didapatkan nilai plot grafik seperti ini. Lalu kita masukkan juga untuk nilai roti bagian tengah pada suhu 393 derajat dan massa roti 0,21 kg, didapatkan nilai plot grafik seperti ini. Lalu untuk hasil visualisasi perubahan temperatur terhadap waktu pada massa roti 0,21 kg dan temperatur sebesar 483 Kelvin. Pada bagian pinggir roti kita dapatkan plot seperti ini dan didapatkan juga grafik seperti ini. Ini pada bagian pinggir roti. Lalu untuk bagian tengah roti pada massa 0,21 kg dan temperatur oven sebesar 483 Kelvin, kita masukkan nilainya sebesar nilai codingannya. Lalu tinggal kita running dan didapatkan plot grafik seperti ini. Lalu untuk grafik hasil visualisasi perubahan temperatur terhadap waktu pada massa roti sebesar 1,08 kg dan temperatur oven sebesar 483 Kelvin pada bagian pinggir roti, kita masukkan nilai codingannya seperti ini. Lalu kita jalankan dan didapatkan nilai hasil plot grafiknya seperti ini. Lalu didapatkan juga hasil visualisasi perubahan temperatur terhadap waktu pada massa roti 1,08 kg dan temperatur oven 483 Kelvin pada bagian tengah roti. Kita masukkan persamaannya di sini dan didapatkan plot grafik seperti ini. Lalu untuk grafik kontur dari perubahan temperatur pada setiap bagian roti, kita masukkan nilai
Dari persamaan codingannya di sini, kalau kita jalankan, itu didapatkan nilai hasil plot konturnya seperti ini. Dan juga didapatkan grafik kontur untuk dari waktu yang diperlukan roti matang terhadap masa roti dengan temperatur oven. Didapatkan juga plot kontur seperti ini. Sekian presentasi dari saya dan terima kasih.